Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tayangan video pembelajaran hukum, Debar Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu sub pokok bahasan dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu tindakan pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama, perkembangan hukum administrasi negara itu tidak bisa terlepas dari konsep negara hukum material. Nah, dalam konsep negara hukum material ini, pemerintah atau negara itu tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan atau keselamatan dari rakyatnya atau yang dikenal dengan istilah Welfare-State. Tetapi dalam konsep negara hukum material ini yang dilihat adalah bagaimana negara atau pemerintah berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, konsekuensi dari konsep negara hukum material inilah yang kemudian melahirkan banyak urusan-urusan pemerintahan. Nah, dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan inilah yang kemudian dilihat sebagai tindakan pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, tindakan pemerintahan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dilakukan dalam rangka kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Jadi tindakan pemerintahan ini dilakukan oleh organ pemerintahan dalam rangka untuk mensejahterakan rakyatnya dalam bentuk melakukan berbagai tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan dalam rangka kepentingan umum. Saudara-saudara sekalian, secara teoritis tindakan pemerintahan ini dapat dilihat dalam skema tindakan pemerintahan, di mana dalam tindakan pemerintahan ini dikenal berbagai macam tindakan pemerintahan. Secara teoritis, tindakan pemerintahan itu dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan nyata atau yang dikenal dengan istilah Vetelijk Handelingen merupakan tindakan dari administrasi negara atau organ pemerintahan yang tidak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Sementara tindakan hukum atau Rehandelingen merupakan tindakan dari administrasi negara atau organ pemerintahan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Contoh paling nyata dari tindakan hukum ini adalah bagaimana pemerintah menerbitkan izin atau membuat surat keputusan dan lain-lain sebagainya. Kemudian tindakan nyata ini bisa kita lihat contohnya, misalnya tindakan dari instansi dinas tata kota yang melakukan penebangan pohon. Nah, itu merupakan contoh konkret tindakan nyata. Saudara-saudara sekalian, negara Indonesia sebagai negara hukum, maka sebagai negara hukum sudah sepatutnya setiap tindakan pemerintahan itu harus didasari oleh hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam hukum administrasi ini dikenal dengan Wet and Rechtmatigheid van Bestuur atau yang kita kenal dengan istilah asas legalitas. Jadi asas legalitas dalam hukum itu tidak hanya dikenal di dalam hukum pidana. Sebagaimana yang kita kenal, asas legalitas dalam hukum pidana berbunyi nullum delictum nulla puna sine previa lege punali, yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan yang menjadikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sebagaimana asas legalitas dalam hukum pidana, hukum administrasi pun mengenal adanya asas legalitas, yang artinya suatu tindakan pemerintahan itu harus berdasar hukum atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Artinya apa? Setiap tindakan pemerintahan atau tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara harus didasari atas kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara sekalian, asas legalitas dalam hukum administrasi ini mengandung 3 aspek, sebagaimana yang dikemukakan oleh Stout yang dikutip dari pendapat Verhey. Jadi ada 3 aspek dari asas legalitas. Yang pertama disebut aspek negatif, kemudian yang kedua aspek formal positif, dan yang ketiga adalah aspek material positif. Yang manakah dimaksud dengan aspek negatif? Jadi di dalam aspek negatif itu asas legalitas itu mengandung aspek yang pertama bahwa tindakan pemerintahan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
Kemudian yang kedua, tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, aspek formal positif dari asas legalitas, yaitu artinya bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Kemudian, aspek yang ketiga adalah aspek material positif, yang artinya bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Baik, saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai asas legalitas dalam konsepsi negara hukum material atau welfare state ini tentu saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Nah, kepentingan atau kebutuhan masyarakat ini seringkali berkembang sangat cepat, kemudian sangat kompleks sehingga membutuhkan tindakan yang lebih, tindakan yang ekstra, atau perbuatan yang lebih dari administrasi negara, organ pemerintahan, atau pejabat pemerintahan. Nah, hal ini tentu saja membutuhkan adanya fleksibilitas dalam tataran teknis operasional bagi asas legalitas ini. Artinya apa? Tetap terbuka ruang adanya kebebasan bertindak bagi pejabat administrasi negara atau pejabat pemerintahan dalam ada hal-hal yang mendesak atau ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana ketentuan tersebut tidak mengatur ataupun ketentuan tersebut tidak jelas, atau ada hal yang mendesak demi kepentingan umum yang mengharuskan administrasi negara atau pejabat pemerintahan untuk mengambil langkah cepat dan tepat. Olehnya itu, kebebasan bertindak ini dalam hukum administrasi negara itu dibenarkan. Nah, kebebasan bertindak ini dalam hukum administrasi negara dikenal dengan istilah diskresi. Tentu saja hal ini akan mengundang pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Kalau misalnya pejabat pemerintahan itu diberikan kebebasan untuk bertindak, lantas adakah batas-batas atau rambu-rambu yang harus dipatuhi manakala tidak ada ketentuan yang mengatur atau ada aturan tapi tidak jelas? Apa yang kemudian menjadi batasan bagi pemerintah dalam bertindak? Di dalam hukum administrasi negara itu dikenal adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, atau yang juga dikenal dalam istilah lain sebagai asas-asas umum pemerintahan yang layak. Nah, pada tataran normatif di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu dikenal adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu asas-asas ini kemudian dimasukkan di dalam norma hukum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jadi asas-asas inilah yang kemudian menjadi pagar, yang menjadi rule bagi pejabat pemerintahan manakala melakukan suatu tindakan bebas atau yang disebut dengan diskresi ini. Saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai keabsahan tindakan pemerintahan, nah maka tentu saja kita akan berbicara mengenai ruang lingkupnya. Jadi apa-apa saja yang menentukan suatu tindakan pemerintahan itu dapat dianggap sah atau tidak sah. Ternyata ada 3 hal penting yang mendasari suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan itu dianggap sah atau tidak sah. Yang pertama berkaitan dengan aspek wewenang, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan aspek prosedur, dan yang terakhir itu berkaitan dengan aspek substansi, substance. Nah, sekarang kita akan membahas aspek wewenang terlebih dahulu. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan di video bahwa wewenang inilah yang kemudian mendasari atau menjadi landasan bagi pejabat pemerintahan atau organ pemerintah untuk berbuat atau bertindak dalam lapangan hukum publik. Nah, apa-apa saja yang menjadi sumber wewenang? Nah, dari mana wewenang ini dapat diperoleh? Nah, berdasarkan secara teoritik, sumber wewenang ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama atribusi, kedua delegasi, dan ketiga mandat. Yang mana yang dimaksud dengan wewenang atribusi ini?
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan, badan atau pejabat pemerintahan itu memperoleh wewenang atribusi apabila yang pertama diatur dalam Undang-Undang Dasar maupun diatur dalam undang-undang. Kemudian merupakan wewenang baru yang sebelumnya tidak ada, yang kemudian dilahirkan di dalam undang-undang maupun undang-undang dasar. Kemudian yang ketiga, atribusi ini diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tanggung jawab yang lahir dari adanya wewenang secara atribusi ini? Tanggung jawabnya tentu saja dibebankan kepada badan atau pejabat administrasi yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan itu. Jadi tanggung jawabnya ada pada si penerima wewenang atribusi tadi. Kemudian, sumber wewenang yang kedua itu disebut dengan delegasi. Delegasi ini apabila diartikan, artinya adalah pelimpahan wewenang. Jadi di dalam delegasi ada pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan atau badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lain. Nah, pemberi delegasi disebut dengan delegans, sementara penerima delegasi disebut dengan delegataris. Bagaimana dengan tanggung jawabnya? Tanggung jawab atas kewenangan ini dibebankan kepada delegataris atau penerima mandat. Selanjutnya, sumber wewenang yang ketiga yaitu mandat. Mandat ini apabila diartikan berarti penyerahan wewenang. Nah, di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila yang pertama ditugaskan oleh badan atau pejabat pemerintahan di atasnya. Kemudian yang kedua merupakan pelaksanaan tugas rutin. Nah, pejabat yang melaksanakan tugas rutin ini terdiri atas pelaksana harian yang melakukan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan hadir sementara. Kemudian, pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Nah, itu merupakan kategori pejabat yang melaksanakan tugas rutin atau pejabat yang merupakan pelaksana tugas rutin. Nah, pemberi mandat disebut dengan istilah mandans, kemudian penerima mandat disebut dengan istilah mandataris. Bagaimana dengan tanggung jawab atas kewenangan yang diberikan? Tanggung jawab itu melekat pada si pemberi mandat atau mandans. Maka dia tidak berpindah kepada mandataris, berbeda dengan pada wewenang delegasi tadi, yang mana tanggung jawabnya itu berpindah kepada si delegataris atau si penerima mandat. Nah, berbicara mengenai wewenang juga, wewenang itu tak terbatas. Wewenang itu dibatasi oleh beberapa hal. Wewenang dibatasi dari segi waktu, wewenang dibatasi dari segi wilayah, dan wewenang dibatasi dari segi isi. Manakala suatu wewenang itu atau suatu tindakan perbuatan pemerintah itu melampaui dari batas-batas itu, maka dianggap pejabat atau administrasi negara itu telah melakukan perbuatan yang melampaui wewenangnya. Kalau misalnya perbuatan melampaui wewenang atau yang dikenal dengan onbevoegdheid itu melampaui dari segi waktu, maka dia dikenal dengan onbevoegdheid ratione temporis. Kalau misalnya tindakan melampaui wewenang itu melampaui batas wilayah, maka disebut sebagai onbevoegdheid ratione loci. Apabila misalnya tindakan atau perbuatan pejabat pemerintahan atau badan administrasi negara itu melampaui dari segi isi, maka disebut sebagai onbevoegdheid ratione materiae, karena dia melampaui dari segi materi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu disebutkan adanya larangan penyalahgunaan wewenang. Nah, penyalahgunaan wewenang ini menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama melampaui wewenang, yang kedua mencampur adukan wewenang, dan yang terakhir sewenang-wenang.
Nah, apa yang membedakan antara melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan sewenang-wenang ini? Nah, di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan tindakan melampaui wewenang itu apabila dia melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang itu. Jadi misalnya suatu jabatan itu ada tenggang waktunya, ada masa jabatannya dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, selepas jangka waktu itu maka dia sudah tidak mempunyai kewenangan lagi. Apabila dia masih melakukan tindakan atau perbuatan atas dasar kewenangan, yang mana kewenangan itu sudah lewat waktunya atau sudah lewat melampaui masa jabatan, maka dia melakukan tindakan yang melampaui wewenang dari segi waktu. Kemudian dia melampaui batas wilayah berlakunya wewenang. Misalnya dia mempunyai jabatan di suatu pejabat itu memiliki kewenangan yang lahir karena jabatan yang diembannya. Nah, kewenangan ini tentu saja dibatasi oleh wilayah. Misalnya dia merupakan kepala dinas pada Kota Palu atau dia kepala dinas pada Kabupaten Donggala, maka kewenangannya itu dibatasi oleh wilayah administratif dari jabatannya itu. Kemudian yang ketiga, melampaui wewenang itu apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga ada bentuk penyalahgunaan wewenang dalam bentuk mencampur adukan wewenang. Yang mana ini yang dimaksud dengan mencampur adukan wewenang? Nah, mencampur adukan wewenang ini berarti pejabat atau administrasi negara itu melakukan tindakan di luar dari cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan kepada atau melekat pada jabatan itu. Jadi secara substansi bukan merupakan bidang materi kewenangan dari jabatan itu. Nah, kemudian yang kedua bertentangan dengan tujuan wewenang diberikan. Jadi setiap wewenang yang diberikan atau melekat pada suatu jabatan yang diberikan kepada pejabat itu memiliki tujuan yang mendasari pemberian wewenang itu. Nah, apabila pejabat pemerintahan atau badan ini kemudian melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak sesuai dengan tujuan asal pemberian wewenang itu, maka pejabat pemerintahan itu dianggap telah melakukan tindakan berupa mencampur adukan wewenang. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga dikenal bentuk penyalahgunaan wewenang yang disebut dengan sewenang-wenang. Bagaimanakah tindakan atau perbuatan pemerintah yang disebut atau dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang? Nah, perbuatan sewenang-wenang ini apabila perbuatan itu dilakukan tanpa dasar kewenangan, jadi dia tidak berwenang atau on behalf. Nah, kemudian yang kedua, dia dikatakan sebagai pejabat pemerintahan yang melakukan perbuatan sewenang-wenang apabila bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Misalnya, di dalam putusan PT UN itu memerintahkan kepada pejabat yang mengeluarkan putusan itu untuk mencabut keputusan, suatu keputusan tertentu atau keputusan tersebut. Nah, setelah keluar putusan ini, selanjutnya pejabat ini seharusnya melaksanakan apa yang menjadi putusan pengadilan tadi. Namun apabila pejabat pemerintahan itu tidak tidak mencabut keputusan sebagaimana yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan PT UN yang telah ingkrah, maka pejabat pemerintahan itu dianggap telah melakukan perbuatan sewenang-wenang. Baik, saudara-saudara sekalian, setelah kita membahas aspek wewenang, selanjutnya kita akan masuk kepada aspek prosedur. Nah, di dalam berbagai literatur hukum administrasi disebutkan berbicara mengenai prosedur yang menentukan keabsahan tindak pemerintahan ini akan berkaitan dengan 3 landasan hukum administrasi negara. Yang pertama, negara hukum, yang kedua, demokrasi, dan yang ketiga, asas instrumental.
Nah, jadi yang pertama negara hukum, kedua demokrasi, dan ketiga asas instrumental. Yang mana dari aspek negara hukum? Di dalam negara hukum itu ada jaminan terhadap hak-hak dasar, adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar dari rakyat itu sendiri. Nah, jaminan perlindungan ini mencegah rakyat dari tindakan atau tindakan-tindakan atau perbuatan pemerintah yang dianggap dapat melanggar atau melanggar kepentingan dari hak-hak atau bertentangan dengan hak-hak dasar dari rakyat itu sendiri. Kemudian yang kedua itu landasannya adalah prinsip demokrasi. Nah, dalam prinsip demokrasi ini secara khusus berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di dalam proses berdemokrasi ini, dalam hubungan kaitannya dalam hubungan pemerintah dan rakyat, prinsip demokrasi ini menjadi penting. Manakala pemerintah melakukan fungsi sturun atau mengendalikan, maka rakyat ini harus dijamin bagaimana mereka bisa mengakses informasi. Jadi pemerintah ini harus terbuka terkait perbuatan, terkait rencana, terkait tindakan-tindakan pemerintah apa saja yang dapat menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap rakyat itu sendiri. Olehnya itu dikatakan rakyat itu berhak untuk tahu, miweten, kemudian rakyat itu berhak atau turut serta ikut memikirkan atau midengken dan ikut memutuskan atau mibeslisan. Nah, itulah inti dari landasan demokrasi tadi. Kemudian yang terakhir dari landasan hukum administrasi itu sendiri dalam prosedur adalah asas instrumental. Nah, asas instrumental ini akan berkaitan dengan asas efisiensi dan asas efektivitas. Asas efisiensi ini menyangkut bagaimana menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Atau yang biasa juga disebut dengan dulmatic height, kemanfaatan, bagaimana memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Kemudian asas efektivitas, bagaimana kemudian menggunakan cara yang paling tepat untuk bisa mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pemerintah. Tentu saja tujuan ini adalah berupa bagaimana tindakan pemerintah dalam hal mensejahterakan rakyat atau yang disebut juga dengan Doeltreffendheid. Nah, selanjutnya aspek ketiga yang menentukan keabsahan tindakan pemerintahan yaitu aspek substansi. Nah, berbicara mengenai aspek substansi ini akan menyangkut pada pertanyaan apa dan untuk apa. Jadi, apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, kemudian untuk apa tindakan tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Nah, secara substansi ini akan menyangkut pada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah ketiga aspek yang mendasari keabsahan tindakan pemerintahan. Jadi itu menentukan sah dan tidaknya tindakan pemerintahan itu. Baik saudara-saudara sekalian, untuk saat ini cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan ditayangkan pada video pembelajaran yang lain, masih tetap pada tayangan video pembelajaran hukum, debar hukum pada edisi yang lain atau pada seri yang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.